Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar fisika tentang listrik statis. Ini bagian kedua, jadi latihan soal yang kedua. Kita langsung mulai saja. Soal yang pertama, ini ada dua buah muatan, satu positif dan satu negatif. Muatan pertama ini 4 mikrokolom dan muatan kedua ini 2 mikrokolom. Jarak antara kedua muatan ini 2 cm. Jadi satuannya masih mikrokolom dan cm. Nah, jadi satuannya harus diubah menjadi kolom dan meter. Pertanyaannya adalah tentukan gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan. Jadi kita mencari besar gaya kolom dan sifat dari gaya kolom tersebut, apakah tarik menarik atau tolak menolak. Diketahui yang pertama itu muatan Q1 itu 4 mikrokolom, jadi harus dibuat ke kolom, jadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan kedua Q2 itu 2 mikrokolom, dibuat ke kolom, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan jaraknya atau R itu 2 cm, dibuat ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K itu konstanta, jadi harus diingat nilainya tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya kolomnya atau F. Rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, nilai-nilai tadi tinggal dimasukkan ke rumus. Jangan lupa R-nya harus dikuadratkan. Nah, kita ketemu hasilnya 180 Newton. Kita cari sifatnya, karena kedua muatan berbeda, yang satu positif dan satu negatif, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Kita lanjut soal yang kedua. Tadi kan ada dua muatan. Sekarang bagaimana kalau 3 muatan? Misalnya muatan A ini 4 mikrokolom, muatan B 6 mikrokolom, dan muatan C 2 mikrokolom. Jarak A dan B ini 2 cm, jarak B dan C ini 3 cm, dan muatan ini berbeda. Yang A positif, yang B negatif, dan C positif. Tentukan gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan B. Jadi yang kita cari adalah gaya kolom yang terjadi pada muatan B. Yang kita fokuskan adalah muatan B. Kita pisah dulu, jadi A dan B kita pisah dulu. Kita cari gaya antara A dan B. Seperti ini, jadi yang dipisah dulu ya. Jadi A dan B dipisah dulu. Yang A ini 4 mikrokolom, yang B 6 mikrokolom, dan jaraknya 2 cm. Keduanya ini berbeda muatan, A positif dan B negatif. Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah muatan A ini 4 mikrokolom, dibuat ke kolom ya, jangan lupa. Muatan B 6 mikrokolom, dan jarak A dan B ini RAB 2 cm, dibuat ke meter, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K nya tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah tadi ya, gaya antara A dan B. Kita hitung gaya antara A dan B dulu. Sama seperti nomor 1. FAB sama dengan K kali HA HB per RAB kuadrat. Jadi karena yang kita cari adalah A dan B, maka rumus yang kita masukkan adalah nilai dari A dan B. HA, HB, RAB. Jangan lupa R-nya dikuadratkan. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus, dan ketemunya adalah 540 Newton. Nah, ini arah B kemana?
Karena yang ditanyakan adalah B, jadi kita harus mencari arah dari AB. Arah dari B maksudnya. Kita fokuskan arah dari B. A itu positif dan B itu negatif, maka keduanya akan tarik-menarik sehingga B akan menuju ke arah A atau ke kiri. Jadi FAB-nya itu arahnya ke kiri. Ke kiri ya. 540 Newton ke kiri. Lalu kita mencari yang B dan C. Nah, B tadi negatif dan C positif. B nilainya 6 mikrokolom dan C nilainya 2 mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh 3 cm. Kita dulu. Nah, ini semuanya harus diubah satuannya. Jadi mikrokolom dibuat ke kolom, cm dibuat ke meter. K-nya tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan tadi FBC, jadi kita mencari yang FBC. Gaya antara B dan C. Rumusnya hampir sama, jadi karena kita yang cari adalah FBC, maka rumusnya yang kita masukkan adalah rumus B dan C. Jadi FBC sama dengan K kali HB HC per RBC kuadrat. K-nya dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9, HB-nya dimasukkan itu 6 kali 10 pangkat min 6, lalu HC-nya 2 kali 10 pangkat min 6 per RBC kuadrat. Jadi jaraknya itu harus dikuadratkan. Lalu ketemunya adalah 120 Newton. Nah, ini kemana? Nah, kita lihat B itu negatif dan C itu positif. Kita harus mencari arah dari B ini. Ya, karena kita yang ditanyakan adalah B, maka kita mencari arah dari B. 120 Newton itu kemana? B dan C berbeda jenis, maka akan tarik-menarik, sehingga B akan menuju ke arah C. Gayanya atau FBC ini akan menuju ke kanan, jadi 120 Newton ke kanan. Nah, kalau tadi kan FAB itu ke kiri dan FBC itu ke kanan. Maka, nah seperti ini kalau digabungkan. Kalau kedua gambar digabungkan akan menjadi seperti ini. Di FAB itu ke kiri dan FBC itu ke kanan. Karena berbeda arah, ini maka FB-nya ini dikurang. Jadi misalkan yang positif itu ke kanan, yang negatif itu ke kiri. Jadi 120 dikurangi 540. Hasilnya adalah min 420. Karena negatif berarti arahnya ke kiri. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup ya. Yang kurang paham bagaimana nanti tanyakan. Atau mungkin ada soal yang hampir sama atau serupa, nanti bisa ditanyakan kalau yang belum paham. Lalu lanjut saja kita untuk soal yang ketiga. Nah, ini ada 2 buah muatan ya. Ada 2 buah muatan. Yang A ini 4 mikrokolom dan yang B ini 2 mikrokolom. Nah, di tengah-tengahnya ada sebuah titik Z. Nah, tentukan medan listrik yang terjadi atau yang dialami oleh titik Z. Tentukan medan listrik yang dialami oleh titik Z. Jadi, yang dialami oleh Z ya. Jadi, Z-nya di tengah-tengah. Jadi, antara A dan B. Kita pisah sama seperti nomor 2 ya. A dan Z kita sendirikan dulu. Jadi yang A ini 4 mikrokolom dan Z-nya ini harus diingat kita misalkan sebagai negatif. Kita misalkan saja sebagai negatif. Nah, seperti ini.
Jaraknya antara A dan Z 2 cm. Kalian ketahui HiA ini 4 mikrokolom. Jadi ya dibuat ke kolom 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan RAZ, jarak A dan Z ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya tetap ya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan ini EAZ, jadi medan listrik antara A dan Z. Di yang medan listrik dialami Z karena pengaruh muatan A. Rumusnya adalah EAZ sama dengan K HiA per RAZ kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan itu, K-nya dimasukkan, lalu muatan A-nya dimasukkan, lalu RAZ-nya juga dimasukkan. Ketemunya adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Arahnya kemana? Nah, kita lihat bahwa A itu negatif dan Z itu juga negatif, maka keduanya akan tolak menolak. A akan menuju ke kiri dan Z akan menuju ke kanan. Nah, yang kita catat adalah yang arah Z-nya ke kanan. Berarti 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ke kanan. Yang kita catat adalah yang arah Z-nya. Lalu untuk satunya antara Z dengan muatan B, kita sendirikan ya. Z-nya kita misalkan negatif. Muatan B ini 2 mikrokolom dan jarak dengan Z 3 cm. Nah, satuannya harus diubah, jangan lupa. Kalau masih mikro harus dibuat ke kolom, kalau masih cm harus dibuat ke meter. Yang ditanyakan EZB, jadi medan listrik yang dialami Z oleh pengaruh muatan B. Hampir sama rumusnya, EZB sama dengan K kali HiB per RZB kuadrat. Tinggal dimasukkan nilainya, jadi HiB-nya 2 kali 10 pangkat min 6, lalu RZB-nya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ketemunya adalah 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kita cari arahnya ya. Arah dari Z-nya ya, karena yang ditanyakan adalah Z. Z itu negatif dan B itu positif, maka keduanya akan tarik-menarik. Maka arah dari Z adalah menuju ke arah B atau ke arah muatan B. Arah EZB yaitu ke kanan, karena ke arah B, maka EZB adalah 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ke kanan. Tinggal kita gabungkan kedua gambar tersebut, jadi kedua arahnya EAZ dan EZB kita gabungkan. Karena keduanya ke kanan, ini maka ditambah. Jadi E atau medan listrik yang dialami oleh Z atau dialami oleh titik Z ini ditambah EAZ plus EZB. 9 ditambah 2. Jadi E itu tipe ya, maksudnya EZB itu tipe, bukan FB tapi EZ. EZ ya, sama dengan 11 Newton per kolom ke kanan, karena keduanya ke kanan. Jadi EZ itu 11 Newton per kolom ke kanan. Nah, sekian latihan soal pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang tanyakan, bisa ditanyakan di grup. Kalau ada yang belum paham atau soal yang belum bisa, nanti bisa ditanyakan di grup. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.